Dari saya akan membahas materi tentang pengaruh dan dampak sosial komunikasi massa. Komunikasi massa mengacu pada penyebaran pesan melalui berbagai saluran media seperti televisi, radio, surat kabar, dan juga internet. Media massa memiliki banyak kemampuan untuk menjangkau banyak orang secara stimulan. Komunikasi massa memiliki efek yang signifikan baik secara praktis maupun akademis. Dampak ini mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan perilaku masyarakat. Efek komunikasi. Efek dalam kehidupan sehari-harinya itu apa aja sih? Ada cara berbusana. Masyarakat sering meniru gaya berpakaian selebritas yang muncul di media seperti televisi dan juga majalah ataupun internet. Lalu ada ungkapan bahasa. Kata-kata atau ungkapan yang populer di media massa sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ada orientasi berpikir. Media dapat mengarahkan cara berpikir dan persepsi masyarakat tentang berbagai isu. Lalu ada ketidaksepakatan. Terdapat banyak perdebatan mengenai sejauh mana efek komunikasi massa mempengaruhi individu dan masyarakat. Efek ini bervariasi dari yang kecil hingga besar dan signifikan. Definisi efek. Efek komunikasi masyarakat merajuk pada perubahan yang terjadi dalam diri penerima pesan akibat keterpaan pesan-pesan media massa. Efek ini dapat melibati perubahan pengetahuan, sikap, dan juga perilaku. Efek umum dan khusus. Efek umum dan khusus. Efek umum, perubahan cara hidup masyarakat secara keseluruhan yang terjadi karena terpaan media yang terus-menerus. Pesan media yang diterima secara terus-menerus dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam jangka panjang. Contohnya, perubahan norma sosial dan budaya akibat tayangan televisi yang terus-menerus mempromosikan gaya hidup tertentu. Efek khusus, perubahan perilaku individu yang terjadi berdasarkan seleksi pesan sesuai dengan pengetahuan dan kapasitas masing-masing individu. Penjelasan, individu itu memproses dan menyaring pesan media sesuai dengan latar belakang dan pengalaman pribadi mereka. Model teori peluru. Teori yang menganggap khalayak sebagai penerima pasif yang menerima pesan media secara langsung tanpa memfilter. Lalu ada teori jarum suntik. Pesan media ibarat jarum suntik yang dapat menginjeksi massa audiens hingga tidak berdaya. Contohnya, propaganda politik yang berhasil mengubah pandangan masyarakat dalam waktu singkat. Model efek terbatas. Teori yang menyatakan bahwa efek media massa terbatas dan tidak memiliki dampak besar pada perubahan kognitif, afektif, dan konatif individu tanpa adanya komunikasi antar pribadi. Pengaruh media massa terjadi pesan disebarkan melalui opini leader atau pemuka pendapat kepada khalayak luas. Opini leader berfungsi sebagai perantara yang menyampaikan dan menafsirkan pesan media kepada pengikutnya. Model efek moderat. Audiens tidak pasif, mereka secara aktif memilih dan memanfaatkan pesan media untuk memenuhi kepuasan pribadi. Ini mencakup kebutuhan informasi, hiburan, dan interaksi sosial. Contohnya, penonton aktif mencari berita yang relevan dan minat pribadi mereka, seperti berita teknologi sebagai penggemar teknologi. Efek yang diharapkan. Media massa bertujuan untuk mencapai sasaran pesan yang dapat membawa perubahan kognitif, pengetahuan, afektif sikap, dan konatif perilaku. Contohnya, iklan televisi yang efektif dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk oleh masyarakat. Peran media dalam masyarakat. Media massa berfungsi sebagai saluran utama dalam menyebarkan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat. Ini mencakup berita, pendidikan, dan informasi umum. Realitas sosial. Media mempengaruhi cara kita memperoleh pengetahuan dan memahami dunia di sekitar kita. Contohnya, liputan media tentang bencana alam dapat membentuk persepsi masyarakat tentang dampak dan respon terhadap bencana tersebut. Konsekuensi negatif menurut Nasution pada tahun 2004. 1. Membentuk budaya massa. Media menciptakan keberagaman budaya yang mengurangi keragaman lokal dan tradisional. 2. Meningkatkan kenakalan remaja. Konten media yang tidak sesuai dapat mempengaruhi perilaku remaja secara negatif seperti kekerasan dan perilaku tidak pantas. 3. Menyumbang perilaku nonkonformis. Media dapat mendorong perilaku yang menyimpang dari norma sosial yang berlaku. 4. Mengarahkan opini publik untuk kepentingan politik. Media dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik demi kepentingan politik tertentu. 5. Menekan kreativitas media massa. Dapat mempromosikan homogenitas dan mengurangi dorongan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Jadi, kesimpulannya apa sih?
Perubahan individu dan sosial. Efek komunikasi massa membawa perubahan signifikan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Perubahan ini dapat terjadi dalam jangka pendek seperti perubahan sikap individu dan jangka panjang seperti perubahan budaya. Kategori efek ada teori peluru, teori efek terbatas, dan teori efek moderat. Tanggung jawab media. Media memiliki pengaruh besar dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan pada masyarakat terhadap konten media untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Sekian dari saya. Semoga Anda dapat mengerti materi yang telah saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.